Halo Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om, Tante, Ibu, Bapak, Mas, Mbak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman semua yang dengerin video ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya, tetap rajin cuci tangan, rajin mandi ya kan, keramas, bersih-bersih pakai sabun dan sebagainya. Dan jangan lupa berdoa agar kita dan keluarga kita terhindar dari wabah yang sedang merajalela. Baik teman-teman sekalian, pagi ini saya memang harus keluar ya. Makanya saya keluar. Jadi saya barusan dari gerai Indosat untuk mengganti layanan. Biasanya saya pakai Freedom Postpaid ya. Freedom Postpaid itu artinya saya harus bayar setiap bulan. Dan ternyata dipakai atau nggak dipakai itu saya harus bayar sekitar 100.000 lebih gitu ya. Nah itu kerasa banget ketika work from home. Ketika work from home di rumah kan ada wifi, kemudian jarang dipakai juga gitu ya. Saya heran kok saya tetap ditagih gitu kan. Dan tagihannya kan 100.000 lumayan ya buat beli beras gitu. Akhirnya saya sudahlah, saya kemarin sudah coba untuk menonaktifkan dari rumah, ternyata nggak bisa, harus ke gerai Indosat. Maka pagi ini saya ke gerai Indosat. Ya hitung-hitung sekalian saya manasin mobil ya kan. Saya manasin mobil, jadi lumayan perjalanannya kan dari rumah, dari Dramaga sampai kemudian ke Jalan Pajajaran kan lumayan jauh. Jadi mobilnya bisa panas dan ngilangin penat juga teman-teman. Di rumah itu kan penat lah ya, namanya kita di rumah saja gitu kan, itu ada rasa kebosanan. Jadi dengan keluar seperti ini, mobil panas pun kita bisa menghilangkan rasa kebosanan. Terus dari perjalanan saya dari Dramaga ke mana ini, ke Jalan Pajajaran, itu jalanan Bogor masih rame ya. Masih rame. Tapi ada titik-titik tertentu yang memang dijaga oleh polisi ya. Yang memang dijaga oleh polisi, titik-titik tertentu. Contohnya kalau di Bogor tuh di Laladon, ya, itu dijaga sama polisi. Terus sudah itu di sini kalau saya kan ke Pajajaran, itu yang dijaga lagi adalah di setelah jalan baru ini, ketika mau belok ke Pajajaran itu kan ada yang mau kirinya ke Kedung Halang, kalau ke kanan ini kita ke Pajajaran gitu ya. Nah di situ dijaga oleh polisi. Itu adalah titik-titik checkpoint gitu ya. Tapi polisi itu menjaga juga, nggak semua mobil atau nggak semua kendaraan dihentikan, tidak ya. Kalau dihentikan semua kendaraan diperiksa satu-satu ya macet lah pasti gitu ya. Jadi di titik-titik tertentu itu cuma ada tulisan bahwa ini adalah titik checkpoint untuk pemeriksaan PSBB ya. Kendaraan diharap untuk membuka kacanya agar bisa dilihat oleh polisi. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau pas ada polisi kita buka kaca ya. Tapi saya tadi sih nggak buka kaca ya. Saya nggak buka kaca karena polisinya juga tidak memberi aba-aba untuk membuka kaca gitu. Gitu. Jadi jalanan masih ramai. Sekalian memantau jalanan gitu ya. Tuh ada polisi di depan. Ini saya lagi di tikungan mau masuk ke jalan baru. Kalau ini ada polisi dan ada poskonya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi PSBB ini teman-teman, PSBB itu sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh keluar ya. Saya selama PSBB ini udah 2 kali keluar. Satu ke Disduk, yang ini yang kedua saya ke gerai Indosat. Nah jadi PSBB buat teman-teman ya mungkin sudah tahu lah ya, tapi saya jelaskan juga nggak apa-apa lah ya. PSBB itu bukan berarti kita nggak boleh keluar. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Artinya kita memang dibatasi dalam bersosial gitu ya. Contohnya pembatasannya adalah bukan pelarangan tapi pembatasan. Pembatasannya adalah kalau naik mobil itu tidak boleh rame-ramean ya. Kalau naik mobil nggak boleh rame-ramean. Artinya kalau dalam satu kendaraan ini misalkan gini, ini boleh bawa 2 orang, satu di depan satu di belakang, itu lebih amannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mobil sedan itu bawanya 2 orang, satu depan satu belakang. Kalau motor itu tidak boleh boncengan. Nah itu PSBB. Jadi kita tetap boleh keluar tapi ada syaratnya. Satu, kalau motor nggak boleh boncengan ya. Yang kalau mobil harus jarak juga duduknya. Yang kedua,
harus pakai masker. Nah, makanya harus pakai masker ini ya. Walaupun saya pakai masker tuh agak-agak nggak betah gitu ya. Tapi daripada kita di stop oleh polisi kemudian ditanya kenapa nggak pakai masker, nah lebih baik kita pakai saja, pakai masker. Di motor pun gitu, harus pakai masker. Ya, itulah PSBB. Kemudian kita pun keluar nggak boleh asal keluar gitu. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Yang dibolehkan keluar itu kalau kita ada urusan, misalkan mau beli kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan-kebutuhan lain yang memang kita nggak bisa dari rumah lah gitu kali ya. Ngambil uang ke bank, beli kebutuhan untuk makan, nah berobat atau membeli obat ke apotik, itu boleh keluar. Nah, kalau selain dari itu nggak boleh. Ya, harusnya nggak boleh gitu. Terus PSBB itu juga dari yang kemarin saya baca, kita nggak boleh makan di tempat makan gitu ya. Kalau mau beli makanan di tempat makan, dibeli lalu dibungkus, dibawa pulang. Lalu berikutnya aturan PSBB itu yang saya baca kemarin, tidak boleh berkerumun lebih dari 5 orang. Kalau mau berkumpul boleh ya, maksimal 5 orang, dan itu tidak boleh deket-deketan jaraknya gitu. Nggak boleh deket-deketan jaraknya. Harus jaraknya itu agak jauh-jauh lah ya, minimal 1 meter. Ya, jaga jarak, bukan muhrim gitu kan. Gitu teman-teman, itu PSBB. Jadi bukan berarti kita nggak boleh keluar sama sekali, boleh gitu. Cuma kalau pas sudah keluar ya harus hati-hati, tetap waspada gitu. Tadi saya di Gerai Indosat juga beberapa kali cuci tangan pakai hand sanitizer ya, kemudian saya tetap pakai masker dan sebagainya, berusaha tidak menyentuh apapun di sana gitu kan. Tangan masukin kantong aja gitu kan ya, tidak salaman dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu upaya yang saya lakukan agar terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia gitu. Nah, memang nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kita melarang semua orang untuk nggak kemana-mana. Karena di Indonesia ini kan culture-nya, budayanya, atau sebagian besar warga Indonesia itu kan mencari nafkah masih harian ya. Nih supir angkot nih di samping saya, mereka kalau nggak narik nggak bisa makan, ya kan? Padahal di rumahnya itu ada istri, ada anak-anak gitu. Istri butuh makan, anak-anak butuh makan. Sedih banget guys kalau misalkan tiba-tiba di rumah anak kita bilang, "Pak minta uang mau ini, Pak minta uang aku belum makan." Nah itu kan sedih. Ya mereka harus keluar dong, cari uang. Supir angkot tadi contohnya. Atau mas-mas yang pedagang-pedagang kaki lima gitu ya. Mereka kalau nggak jualan, nggak dapat penghasilan. Jadi nggak mungkin mereka di rumah aja. Itulah kenapa pemerintah kita itu nggak menerapkan untuk lockdown atau kita harus di rumah saja. Ya, karena pemerintah pun mungkin nggak punya uang gitu ya. Uangnya entah kemana lah gitu ya. Nggak enak juga saya nyebutin. Uangnya entah kemana, sehingga dia kalau mau lockdown nggak sanggup membiayain rakyat Indonesia ya. Nggak sanggup ngasih makan gitu kan. Selama misalkan sebulan full gitu ya. Berapa juta orang yang harus dikasih makan. Nah, nggak sanggup. Ya kan, uangnya entah kemana gitu. Karena nggak sanggup itulah akhirnya ya udahlah PSBB. PSBB itu orang boleh keluar kalau memang kerjaannya nggak mungkin dikerjakan dari rumah, boleh keluar tapi syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Nah seperti itu ya. Banyak orang-orang yang harus keluar memang gitu, karena memang pekerjaannya nggak mungkin dari rumah dan memang dia penghasilannya ya harian. Terus juga kadang-kadang kalau saya memperhatikan work from home gitu ya, work from home itu kan ya bagi kita ya, bagi oke lah, saya misalkan, saya kalau work from home di rumah itu bisa terbilang enak ya. Enak itu dalam artian di rumah saya ada AC, 2 kamar ada AC. Terus sudah itu di rumah ada wifi 40 Mbps. Apalagi di kulkas makanan ada gitulah bahasanya. Sehingga kalau kita work from home mungkin dalam tanda kutip bisa nyaman gitu loh ya, dan bisa bertahan gitu. Walaupun dengan kondisi seperti itu saya pun ngerasain bosen gitu loh. Saya pun ngerasain bosen ya. Bapak, ibu, om, tante, mas, mbak yang di rumah juga mungkin fasilitasnya jauh lebih mewah, lebih komplit, juga saya yakin bahwa di rumah aja pasti bosen walaupun fasilitasnya lengkap. Karena kan kita makhluk sosial. Kita harus berkumpul dengan orang lain, bercengkrama, bersosial gitu. Kita kan nggak bisa semewah apapun kalau kita terkurung kan nggak bisa.
Makanya ada pepatah yang mengatakan burung itu walaupun dikurung di sangkar-sangkarnya emas, ya itu bukan tempatnya, dan mereka nggak pasti nggak bisa hidup begitu. Pun sama dengan manusia kan. Manusia walaupun di rumahnya itu mewahnya luar biasa, nggak bisa dia diem saja di rumah tuh, nggak bisa. Kalau sehari 2 hari oke lah ya, sehari 2 hari oke lah. Tapi kalau sampai sebulan kan nggak oke gitu loh. Sampai sebulan 2 bulan kan nggak oke, sehingga nggak bisa. Ntar ada yang mau saya kasih. Ini mas. Oh yuk sama-sama. Beliau kakinya pakai tongkat gitu ya, dan saya kan polio, jadi saya tahu bahwa hidup dengan punya kekurangan terutama fisik di negara kita itu cukup berat. Apalagi kalau misalkan udah fisiknya berkekurangan, ditambah lagi misalkan pendidikannya nggak oke gitu ya, itu pasti berat gitu ya, saya merasakan. Nah gitu teman-teman, kita aja yang misalkan ya punya fasilitas lumayan lengkap di rumah, kalau disuruh diem selama sebulan 2 bulan kan bosen gitu. Coba bayangin, kadang-kadang saya mikir gitu, orang-orang yang mungkin ekonominya tidak sebaik kita, yang hidup di kontrakan, petakan, sempit gitu, harus tinggal di rumah saja sama istrinya, sama 2 anaknya gitu ya. Itu kan sempitnya luar biasa gitu loh, sempit banget gitu, udah sempit, panas gitu kan. Coba, dan harus berbulan-bulan dia mau makan apa gitu. Disitulah kadang-kadang kita harus mulai empati ya, membantu orang, setidaknya bantu tetangga-tetangga kita lah. Dilihat tetangga kiri kanan apakah ada yang membutuhkan ya, nggak perlu jauh-jauh dulu lah ya. Kita kadang-kadang nyumbang tuh sampai misalkan kemana nyumbangnya, oh kita nyumbang sampai ke kita tinggalnya di Jakarta, nyumbangnya kemana nih, nyumbangnya ke mana ya, Sumatera misalkan gitu ya. Itu baik, cuma nyumbang ke Sumatera juga liatin tetangganya gitu. Jangan sampai justru tetangga sebelah kita gitu loh. Jangan sampai tetangga sebelah kita yang malah kelaparan. Kita nyumbang sampai misalkan 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Untuk siapa? Untuk daerah-daerah tertentu, tapi tetangga kita ada yang kelaparan. Nah itu, jangan sampai kayak gitu juga gitu loh. Maka ya nyumbang yang jauh itu penting. Misalkan menyumbang ke daerah tertentu yang membutuhkan gitu ya. Ada daerah yang kena bencana atau ada daerah yang bagaimana gitu, tapi jangan lupakan tetangga kita. Nah disitulah, karena bagaimanapun tetangga kita itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita ada apa-apa, paling mungkin meminta bantuan kan kepada tetangga kita gitu. Nah itulah pokoknya ya teman-teman ya. Jadi ngoceh kemana-mana kan. Padahal saya tadi cuma bahas apa ya, lagi pantau jalanan gitu lah. Dan jalanan ternyata memang masih sangat ramai. Masih sangat ramai. Ya orang nggak mungkin di rumah saja gitu. Mereka kan harus kerja juga. Nah, yang penting itu tadi, kalau memang teman-teman harus keluar, jangan lupa untuk pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak dan sebagainya. Nah itu, semoga bermanfaat ocehan saya ya. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah kemarin penghasilan dari YouTube saya serahkan 100% ke Wuling Almas Indonesia untuk didonasikan ke orang-orang yang memang membutuhkan membutuhkan uang lah gitu lah, membutuhkan makanan. Karena memang di masa work from home ini, di masa corona ini ya 1-2 orang sudah ada yang di PHK gitu. Kemarin aja udah ada yang japri saya cerita bahwa dia sudah di PHK dari kerjaannya gitu teman-teman ya. Halo Pak, sehat Pak? Ya, sehat Pak. Yo, semoga ada manfaatnya ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.